Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa dipertemukan kembali dalam kajian kita, kajian Selasa pagi pada hari ini. Dan insya Allah kita masih melanjutkan seri Fikih Sunnatullah, dan ini insya Allah merupakan sesi terakhir, merupakan majelis kita yang terakhir dalam pembahasan kita tentang Fikih Sunnatullah. Sebetulnya kalau mau kita perpanjang, tentu masih banyak. Jadi aspek-aspek Fikih Sunnatullah yang lainnya yang juga perlu untuk kita bahas. Tapi saya merasa bahwa karena target utama kita di dalam kajian ini tentang Fikih Sunnatullah itu pertama adalah dengan tujuan penyadaran dan sebagai pengingat. Jadi bahwa kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, mengaku beriman, itu tidak hanya jadi keimanan dan keislaman kita yang harus dibuktikan dengan ketakwaan, ketaatan kepada hukum Allah, kepada perintah Allah. Itu kita ingin mengingatkan dan menyadarkan bahwa dalam rangka membuktikan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah sebagai konsekuensi atau sebagai wujud dari kesungguhan iman dan keislaman kita, itu kita tidak hanya wajib membuktikan ketakwaan dan ketaatan itu dengan mentaati dan mematuhi hukum-hukum Allah yang berupa syariat. Yang berupa syariatullah. Berupa syariat Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kita juga itu harus memahami dan menyadari serta kemudian berusaha untuk berkomitmen dalam ketaatan kita. Kita juga wajib kita pertama harus ingat dan sadar bahwa selain syariah itu ada hukum Allah yang lainnya yang juga wajib kita taati, yaitu hukum sunnatullah. Itu pertama, jadi itu menyadarkan itu. Lalu kita mengajak saya dengan kajian ini dalam rangka untuk mengajak agar kita melakukan evaluasi, muhasabah terhadap komitmen kita selama ini. Jadi yang harus kita muhasabai dari ketakwaan dan kepatuhan serta ketaatan seorang muslim itu tidak hanya komitmennya pada hukum syariat, halal haram, boleh tidak boleh, jadi wajib atau dilarang dan seterusnya. Tapi juga bagaimana ketaatannya, kepatuhannya terhadap hukum Allah yang dari kategori sunnatullah itu. Jadi intinya adalah bahwa seseorang dikatakan beriman, bertakwa itu ketika dia itu patuh dan taat kepada Allah dalam dua aspek hukumnya. Aspek syariatullah dan aspek sunnatullah.
Dan kita perlu menyadari bahwa selama ini di samping kelemahan di bidang komitmen pada syariat dan hukum-hukum Allah Ta'ala, umat Islam pada umumnya juga sangat lemah. Sangat lemah dalam komitmennya menjaga dan menjalani serta mematuhi hukum Allah yang dari kategori atau dari sisi sunatullah ini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, tidak menjalankan perintah dan kewajiban syar'i dari Allah Ta'ala, jadi gitu, itu umumnya pelanggaran itu diketahui. Artinya mereka rata-rata umat Islam yang melanggar dalam syariat, dalam bab syariat itu tahu. Baik dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Itu umumnya mereka sudah tahu kalau mereka itu melanggar. Orang Islam yang tidak salat pasti tahu kalau dia melakukan dosa, pelanggaran. Ya. Jadi gitu. Orang Islam yang tidak puasa Ramadan tanpa uzur, yang tidak tidak haji padahal dia berkemampuan dan tidak ada halangan. Jadi seorang muslim yang durhaka kepada orang, tidak bakti kepada orang tuanya, tidak tahu kepada orang tuanya. Orang Islam yang berdusta, berbohong, itu tahu bahwa itu sebenarnya dosa. Jadi gitu. Begitu juga yang melakukan yang mencuri, yang berjudi, yang minum minuman keras, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk pelanggaran syar'i baik dengan meninggalkan yang diwajibkan maupun yang dengan melakukan yang diharamkan, itu umat Islam, kalau mereka umat Islam ya, itu tahu umumnya mereka sudah tahu bahwa itu melanggar. Bahwa mereka melakukan pelanggaran. Bahwa ada hukum yang mereka langgar, hukum syariat Allah Ta'ala. Ini sementara pelanggaran terhadap hukum-hukum sunatullah itu umumnya dalam mayoritas umat Islam itu rata-rata mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar. Jadi gitu. Mereka ingin sukses, ingin berhasil, ingin mencapai kemenangan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam kehidupan secara umum maupun juga dalam misalnya perjuangan dakwah Islam. Jadi gitu. Atau dalam rangka memenangkan Islam. Ingin mencapai kemenangan, ini ada hukum sunatullahnya yang sudah kita pernah bahas. Jadi, yang sudah pernah kita bahas. Jadi, hukum kemenangan, hukum itu kesuksesan, bahwa untuk sukses, untuk menang itu ada jalannya. Nah, jalan yang sudah dipatok oleh Allah Ta'ala ini sunatullah. Siapapun yang ingin sukses harus lewat jalan ini. Siapapun yang ingin menang harus lewat jalan ini. Nah, umat Islam ingin menang tapi tidak menempuh jalan ini. Justru menempuh jalan yang lainnya. Ingin sukses tapi yang ditempuh jalan kegagalan. Jadi gitu. Ingin pintar tapi tidak belajar. Jadi, ingin kaya tapi tidak bekerja. Ingin kuat tapi yang ditempuh ada jalan-jalan kelemahan. Nah, itu yang terjadi faktanya. Artinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hukum sunatullah, tapi umumnya kaum muslimin tidak sadar bahwa itu adalah pelanggaran. Nah, makanya kita mengangkat tema ini itu dalam rangka untuk itu. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan bahwa selain komitmen terhadap kewajiban berkomitmen dengan mematuhi dan mentaati hukum syariat Allah Ta'ala, kita juga wajib untuk ada hukum Allah yang lainnya yang juga wajib kita patuhi, kita taati, yaitu hukum sunatullah. Itu intinya, dan kemudian kita ingin mengajak apa saja sih celah-celah kelemahan umat Islam,
keterlibatan umat Islam selama ini dalam masalah ini. Dari situ kita bisa paham, oh maklum, pantas. Jadi mengapa kok tidak menang, mengapa kok tidak sukses, mengapa kok tidak unggul? Karena memang syarat-syarat kesuksesan, syarat-syarat kemenangan, jadi gitu. Syarat-syarat keunggulan yang itu merupakan sunatullah baku dari Allah Ta'ala tidak ditempuh. Tidak dilakukan. Tapi umumnya itu tidak dianggap pelanggaran. Jadi banyak yang enjoy-enjoy saja. Gitu. Ketika dia tidak bekerja keras. Jadi gitu. Karena merasa yang penting saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Jadi gitu. Sudah melakukan hukum syariat Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah itu ini apa yang lalu kemudian berbagai aspek dari fikih sunatullah yang kita angkat itu sekedar contoh. Jadi setelah kita ingatkan kaidah umum bahwa ada yang namanya sunatullah, terus kemudian kita coba rincikan dengan mengambil beberapa sampel, beberapa contoh. Jadi beberapa contoh fikih sunatullah, misalnya seperti sunatut taghyir, jadi hukum perubahan. Jadi untuk merubah, untuk berubah itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Jadi gitu. Jadi ini bahwa hukum sunatullah kemenangan dan kekalahan. Ada sunatullah tadarruj, pentahapan. Jadi ada sunatullah tentang ujian cobaan, bagaimana menyikapinya, kita sudah bahas semuanya itu. Sampai sebelum ini terakhir kita bahas tentang sunatut tadafu'. Jadi ada hukum baku dalam kehidupan ini yang atas dasar hukum ini, ketetapan inilah kehidupan berjalan, yaitu sunatut tadafu'. Jadi sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan, perlawanan, dan pertentangan. Jadi ada hak dan batil. Ada hak dan batil. Itu pasti ada. Ada hukum persaingan dan perebutan eksistensi. Jadi gitu. Karena ketika ada dua pihak di mana masing-masing memiliki kepentingan, kemaslahatan yang kontradiktif dengan kepentingan kelompok lain, itu pasti terjadi tadafu'. Saling dorong, saling menolak, saling berusaha untuk mengalahkan. Nah, terus bagaimana kita menyikapi semuanya dan seterusnya. Nah, itu intinya kita contoh-contohnya tentu ada, tapi itu segera sebagai pengingat. Nah, kita ingin menutup kajian seri fikih sunatullah ini dengan sesi pada pagi hari ini. Kita mengangkat tema yang mungkin barangkali sekaligus merangkum. Dan tema ini yaitu sunatullah, amal, ikhtiar, dan proses. Jadi artinya bahwa beramal, bekerja, berusaha, berikhtiar, dan menjalani proses itu adalah sebuah keniscayaan yang merupakan bagian yang sangat lekat dengan tabiat kehidupan di dunia. Jadi hidup di dunia adalah kerja. Hidup di dunia adalah amal. Hidup di dunia adalah usaha. Hidup di dunia adalah ikhtiar. Hidup di dunia adalah perjuangan, berjuang. Hidup di dunia adalah berkorban. Kita sudah bahas. Hidup di dunia adalah berproses. Segala sesuatu dalam hidup ini itu ada prosesnya. Nah, beberapa aspek fikih sunatullah yang sudah kita jelaskan itu memiliki irisan dan keterikatan yang sangat kuat. Jadi dengan subtema yang kita bahas pada pagi hari ini. Artinya semuanya itu bagian dari proses.
Seperti suratul tadarruj, pentahapan. Bagian dari proses. Jadi termasuk adanya ujian, kekalahan, kegagalan. Jadi itu bagian dari proses, misalnya kayak gitu. Bagian dari proses. Hanya untuk mencapai kemenangan ada jatuh bangunnya. Terus suratul tadafu, adanya persaingan, perebutan eksistensi, bagian dari proses. Jadi gitu. Bagian dari proses. Terus hukum-hukum yang kita bahas dalam suratul taghyir. Jadi kalau kita ingin menciptakan perubahan dalam hal ini, itu apa yang harus kita lakukan? Bagian dari proses. Tidak ada perubahan tanpa proses. Tidak ada perubahan yang tanpa proses. Nah, di sini masalahnya adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin itu yang menginginkan sesuatu, ingin mencapai atau mencapai tujuan tertentu, menggapai target tertentu, atau mendapatkan capaian tertentu dalam kehidupan ini, itu dibayangkan, ada yang membayangkan bahwa itu bisa didapat tanpa melalui proses. Itu tidak mungkin. Tidak ada apapun di dalam kehidupan ini secara kaidah, itu harus ada proses. Prosesnya seperti apa? Di antaranya ya yang sudah kita bahas. Ada keterkaitan dengan yang sudah kita bahas. Jadi yang kita bahas dalam suratul taghyir. Jadi artinya bahwa mengubah kondisi dari kalah ke menang. Dari lemah kepada kuat. Jadi gitu. Dari mundur menjadi maju, berubah menjadi maju. Jadi gitu. Dari bodoh menjadi berilmu, pintar. Dan seterusnya. Itu semuanya butuh proses. Tidak ada yang bim salah bim. Kalau seandainya, misalnya dalam konteks, apalagi dalam konteks perjuangan kebenaran, membela dan memperjuangkan untuk mengeksiskan kebenaran al-haq. Memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Itu kalau seandainya bahwa kemenangan dalam perjuangan dakwah Islam itu bisa melalui tanpa proses. Jadi hanya karena yang penting kan kita sudah beriman, bertakwa. Beriman kepada Allah Ta'ala, sudah iman-imannya, maka kemenangan akan Allah berikan tanpa kita melalui proses, tanpa jatuh bangun, tanpa melewati kekalahan, tanpa melewati berbagai ujian, tanpa melewati berbagai dinamika dan segala macam itu. Seandainya kok hal itu dimungkinkan, maka logikanya yang dalam tanda kutip paling berhak mendapatkan itu dan mengalami itu adalah para wali Allah nomor wahid, yaitu para nabi dan rasul. Alaihi wassalam. Dan wabil khusus adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi asyraful anbiya wal mursalin. Sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi penghulunya dan jadi manusia yang paling Allah cintai. Tapi untuk mencapai kemenangan dalam perjuangan dakwah beliau, kita semuanya tahu bagaimana. Silahkan baca dalam sirah. Seperti apa proses yang harus beliau jalani. Seperti apa jatuh bangun. Seperti apa ujian-ujian yang beliau harus lewati. Seperti apa pentahapan yang harus beliau lewati. Jadi dahsyat luar biasa. Jadi apakah Allah tidak bisa membuat Nabi SAW itu langsung menang menghadapi semua musuh-musuhnya dan kemudian Islam beliau eksis di hari pertama beliau berdakwah? Sangat bisa, sangat mungkin. Begitu juga para nabi yang lainnya. Jadi gitu. Tapi mengapa tidak? Karena itu bukan itu. Jadi Allah menghendaki kehidupan dunia ini tidak berjalan seperti itu. Allah menciptakan kehidupan dunia ini itu dengan hukum yang disebut hukum sunatullah. Artinya semuanya harus berjalan mengikuti
aturan itu, melalui tatanan itu, dan itu yang sering kita bahas, itu proses. Segala sesuatu dalam kehidupan ini itu harus melalui proses, dan prosesnya seperti apa yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa sebagian tema yang sudah kita bahas sebelumnya itu merupakan bagian dari proses yang sedang kita bahas. Jadi bagian dari proses, bagian dari itu semuanya. Nah, kita ingin mengingatkan poin itu. Insya Allah ini yang insya Allah akan kita bahas, tentang bahwa salah satu hukum sunatullah yang harus kita pahami, dan kemudian kita berusaha untuk berkomitmen dengannya, menjalankannya, itu adalah jadi sunatullah, amal, usaha, ikhtiar, dan proses. Dan ini merupakan, seperti yang tadi kita sebutkan, merupakan bagian yang paling mendasar dari tabiat sifat kehidupan di dunia. Jadi intinya, tidak ada kehidupan di dunia ini itu tanpa amal, tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa proses yang harus dijalani. Jadi kehidupan di dunia ini itu merupakan kebalikan dari kehidupan di akhirat. Khususnya di surga Allah Ta'ala nanti. Jadi di akhirat, di surga Allah Ta'ala, itu kehidupan di dunia ini, itu kebalikan. Jadi di dunia ini, untuk mendapatkan apapun yang diinginkan, untuk mencapai tujuan apapun, untuk mewujudkan target apapun, untuk meraih capaian apapun, itu semuanya harus melalui amal, kerja, usaha, ikhtiar, dan menjalani prosesnya. Semuanya. Tidak ada yang tanpa proses, tidak ada yang tanpa usaha, tidak ada yang tanpa ikhtiar. Itu kehidupan dunia ini. Baik untuk mendapatkan sesuatu, baik yang capaian atau tujuan yang ingin diwujudkan itu bersifat ukhrawi maupun juga duniawi. Semua harus lewat itu. Itu sudah kaidahnya. Sudah kaidahnya. Kebalikan dari kehidupan di akhirat, di surga nanti. Jadi begitu juga di neraka. Sudah tidak ada. Jadi surga neraka sudah bukan. Jadi karena surga neraka itu merupakan darul jaza. Akhirat darul jaza. Merupakan tempat pembalasan-balasan. Sudah. Jadi semua pada saat itu tinggal menerima balasan. Jadi tinggal menerima balasan. Balasan atas amal, atas usaha, atas ikhtiar, atas perjuangan, jadi gitu. Atas proses yang telah dijalani dan dilalui selama di dunia. Di sana tidak ada amal lagi, tidak ada usaha lagi, tidak ada ikhtiar lagi, tidak ada upaya lagi, upaya apapun. Tidak ada upaya lagi, tidak ada proses lagi. Jadi untuk na'udzubillah, yang di neraka sudah tidak ada peluang lagi untuk mengubah. Jadi seandainya kok mereka mau beramal apapun, sujud rukuk di sana, tidak ada manfaatnya. Karena bukan tempatnya. Sujud rukuk taat itu di akhirat. Di dunia. Makanya ketika dalam riwayat hadis diceritakan bahwa kalau orang yang sudah meninggal, yang sudah tahu bagaimana balasan
amal yang mereka lakukan. Jadi sudah melihat segalanya di akhirat, di alam barzakh itu siapapun antara mereka yang ditanya, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik, orang mukmin atau orang kafir, ditanya apa yang kamu inginkan, itu jawabannya ingin untuk dikembalikan ke dunia. Kalau untuk orang-orang yang tadinya jahat, maksiat selama dunia, ingin kembali memperbaiki diri, dan yang tadinya kafir ingin menjadi muslim dan mukmin, yang tadinya jahat dan maksiat akan beribadah dan taat, beri kesempatan. Jadi sedikit saja, sesaat saja. Itu mengapa mereka ingin kembali ke dunia? Karena mereka tahu bahwa tempat dan waktunya beramal yang punya manfaat itu di dunia. Jadi gitu. Bahkan dalam hadis sahih juga diceritakan orang yang meninggal karena mati syahid. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Ta'ala dalam perjuangan membela Allah Ta'ala. Itu ketika ditanya apa yang engkau inginkan, itu yang diinginkan, ingin mereka, demi mereka melihat betapa mulianya derajat mati syahid, itu mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia, diberi nyawa lagi, terus kemudian mereka pakai untuk berjihad lagi, mereka terbunuh dalam mati syahid, minta dikembalikan lagi, begitu terus. Jadi artinya seperti itu. Kenapa? Karena itu tempat amal itu di dunia, tempat usaha itu di dunia. Di akhirat itu adalah tempat jasa. Kalau segala sesuatu di dunia ini itu harus melalui usaha, melalui ikhtiar, melalui amal, melalui perbuatan, melalui proses. Di akhirat itu untuk mendapatkan apapun itu tidak perlu usaha lagi, tidak perlu ikhtiar lagi, tidak ulah. Cukup berhayal saja, cukup mengatakan dalam hati, aku ingin ini. Aku ingin itu. Itu. Apapun yang diinginkan, apapun yang disukai itu akan ada dengan sendirinya secara otomatis, tanpa proses. Itu di akhirat, itu di surga. Insya Allah. Tapi di dunia, tidak. Nah ini yang pertama perlu kita sebutkan bahwa mengapa kita katakan bahwa amal, usaha, ikhtiar, dan proses itu merupakan bagian dari sunnah Allah Ta'ala, karena ini merupakan salah satu tabiat yang paling asasi, ciri yang paling asasi, sifat yang paling asasi dari tabiat kehidupan di dunia. Memang begitu Allah menciptakan kehidupan dunia seperti itu. Artinya kehidupan dunia ini tidak akan bisa berjalan tanpa melalui proses, tanpa melalui amal, usaha, ikhtiar, dan seterusnya. Jadi gitu. Allah menciptakan itu, dan ini tempat beramal. Begitu. Coba kita baca surah surah Al-Mulk di ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan dunia ini. Itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sebagai ujian untuk menguji kalian dalam hal apa? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi berarti diciptakan kehidupan dunia ini adalah untuk semua makhluk manusia yang dicipta itu beramal. Lalu kemudian nanti akan dinilai, akan dilihat dan dinilai siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Amal. Jadi amal. Insyaallah. Dan apa yang nanti akan didapat sebagai balasan di surga atau di neraka, na'udzubillah, jadi gitu. Itu semuanya tergantung dengan amal yang dilakukan di dunia ini. Makanya dikatakan kepada ahli surga sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 32.
Jadi para ahli surga nanti akan dikatakan kepada mereka, jadi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Coba perhatikan. Masuklah kalian semuanya ke surga Allah, ke surga Allah Ta'ala, bima kuntum ta'malun. Dengan atau berdasar apa yang telah kalian amalkan dulu. Waktu di dunia. Jadi itu amal yang telah dilakukan. Jadi amal yang telah dilakukan seseorang itulah yang akan dilihat dan akan menjadi penentu. Jadi seseorang itu masuk surga atau masuk neraka Allah Ta'ala. Jadi baik, itu pertama. Jadi bahwa sebagai penegas mengapa amal, usaha, ikhtiar, menjalani proses itu merupakan bagian dari sunatullah, karena memang ya kehidupan dunia ini memang diciptakan Allah Ta'ala sebagai tempat untuk untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berikhtiar. Jadi untuk berikhtiar. Ibaratnya kalau bagi petani itu dunia ini seperti yang dikatakan oleh para ulama, itu darul zira'ah. Darul zira'ah. Jadi kampung atau tempat sawah untuk bercocok tanam, untuk menanam. Tapi ini berbeda dengan seorang petani yang menanam padi misalnya, itu nanti 3 bulan akan dipanen. Atau menanam apa nanti sekian, tergantung. Ada yang hitungannya harian, pekanan, bulanan, atau bahkan sampai tahunan. Tapi tetap hasilnya, panennya itu di dunia ini. Sesuai dengan tabiat dan sifat masing-masing tanaman. Tapi dalam konteks dunia akhirat ini, dunia ini seluruhnya itu merupakan tempat dan waktu bercocok tanam, menanam. Jadi gitu. Hasil buah dan panennya, jadi gitu. Itu di akhirat kelak. Ini kaidah dasar. Perhatikan. Ini kaidah dasarnya. Aslinya dunia ini bukan tempat untuk memanen. Bukan tempat panen. Bukan tempat untuk untuk memetik hasil, memetik buah. Aslinya ini kita bicara aslinya. Aslinya hakiki. Ini penting untuk sebagai kita orang, bagaimana kita menata orientasi dan pola pikir kita dalam kehidupan ini. Jadi gitu. Jadi aslinya itu dunia ini tempat bekerja, tempat beramal, tetap bercocok tanam, tetap menanam. Jadi gitu. Bukan tempat untuk memetik hasil, memetik buah. Memetik hasil, memetik buah. Jadi gitu. Dan bukan waktunya untuk panen. Jadi untuk panen. Itu aslinya. Itu aslinya. Jadi panen dan memetik buah dan hasil itu di akhirat. Ini penting untuk menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Jadi, makanya di dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu kan, jadi Allah Ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah. Dan carilah, kejarlah, dapatkanlah. Jadi pada apa yang Allah karuniakan kepadamu, semua yang Allah karuniakan kepada kita itu gunakanlah untuk meraih kebahagiaan dan mendapatkan hasil capaian dan buah dalam kehidupan akhirat. Jadi kejarlah dengan semua yang kamu dapatkan dari Allah Ta'ala.
dengan kehidupan ini, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan fisik, dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan. Pada semua itu yang dengan semuanya itu yang dicari adalah kebahagiaan dan kepentingan serta kemaslahatan kehidupan akhirat, darul akhirah. Meskipun untuk dunia jangan juga tinggalkan wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan juga tinggalkan atau jangan juga lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Untuk di dunia hanya jangan lupa, tapi yang dikejar akhirat. Karena apa ya tadi? Jadi hasil hakiki, buah hakiki, jadi kemenangan hakiki jadi, untuk semua perjuangan dan proses yang kita lalui dan kita jalankan itu akhirnya di akhirat. Akhirnya di akhirat. Akhirnya di akhirat, bukan di dunia ini. Oleh karena itu, jadi karena aslinya yang namanya hasil, misalnya jadi alat ukur kesuksesan karena hasil. Misalnya dikatakan sukses dalam satu bidang tertentu, itu karena dia sudah mencapai. Jadi sampai kepada capaian tertentu, bisa mewujudkan target tertentu yang telah dicanangkan sebelumnya. Jadi ada capaian, ada hasil, ada buah yang bisa dipetik, yang bisa diambil. Jadi gitu. Maka dikatakan itu sukses. Itu sukses. Nah, umumnya orang kemudian mematok target-target itu secara berlebihan itu untuk target duniawi. Untuk tujuan duniawi, untuk capaian-capaian duniawi di dunia ini. Meskipun bahwa seseorang berpikir dan ingin mewujudkan target tertentu, tujuan tertentu dalam kehidupan dunia ini, itu juga tidak salah, selama tidak berlebihan. Jadi, dan selama tidak mengalahkan orientasi pada pencapaian target-target dan tujuan-tujuan ukhrawi. Oleh karena itu, dalam bidang apapun, ketika seseorang itu berusaha, berikhtiar, bekerja, beramal, berproses, lalu kemudian orientasi utamanya adalah untuk mendapatkan hasil, memetik buah, dan memperoleh capaian tertentu sebagai alat ukur kesuksesan itu di dunia ini, itu lebih dominan, itu lebih utama, atau bahkan hanya itu adanya. Tidak ada orientasi kepada ukhrawi. Ketika orientasi itu lebih kuat ke sana, lebih dominan ke sana, itu berarti ada kesalahan. Berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki. Artinya ketika seseorang berpikir lebih berorientasi pada hasil di dunia ini sebagai buah, sebagai capaian, dan harus mencapai itu, dan itu begitu mendominasi pikirannya, jadi gitu, begitu ini, dan kemudian memahami bahwa kalau tidak mencapai tujuan itu, kalau tidak memenuhi target itu, kalau tidak mendapatkan capaian itu berarti gagal. Saya katakan bahwa yang berorientasi dan berpikiran seperti itu berarti telah salah. Saya katakan ketika dominan ya. Ketika orientasi itu dominan. Apalagi hanya itu yang ada. Termasuk dalam konteks perjuangan dakwah. Termasuk dalam konteks perjuangan dakwah. Salah satu faktor penyebab. Salah satu faktor kesalahan para pendakwah, gerakan dakwah, harakah dakwah selama ini. Itu adalah orientasinya kepada hasil. Itu terlalu mendominasi. Bahkan pada sebagian seolah hanya itu. Jadi, sukses gagal dalam perjuangan dakwah itu diukur dari tercapai tidaknya jadi target tertentu yang ada di pikirannya, tujuan tertentu yang ada di pikirannya.
Nah, ini lebih berbahaya lagi ketika dalam mematok target. Dalam mematok target, dalam menentukan tujuan, dalam merencanakan capaian itu salah. Jadi gitu. Jadi punya orientasi. Jadi dalam kita beramal, dalam kita berdakwah, dalam kita berjuang, tentu itu bukan tidak boleh. Kita punya keinginan, ingin menang, ingin ini, ingin itu. Jadi berdakwah ingin merekrut mungkin jadi anggota-anggota Muslim yang baru, kader-kader Islamis yang baru. Oke. Tapi itu bukan merupakan target utama, bukan merupakan tolak ukur kesuksesan, bukan merupakan tolak ukur keberhasilan. Apalagi ketika yang mendominasi pemikiran misalnya para aktivis dakwah pergerakan. Dan ini umumnya sangat mendominasi. Jadi yang dominan dalam pola pikir dan pemikiran serta orientasi para aktivis dakwah pergerakan itu adalah dalam rangka untuk mencapai goal besar. Berupa apa? Berupa bagaimana Islam ini berkuasa. Dalam konteks negara, dalam konteks kekuasaan, jadi politik. Ini sangat terkenal sekali. Jadi, dan ini merupakan salah satu sumber persoalan. Saya tidak ingin membahas lebih panjang di sini, hanya sebagai contoh. Tapi bahwa ketika para aktivis bergerak, beramal, begitu, berdakwah, berharokah, jadi gitu. Terus orientasi utamanya adalah, dan itu yang dijadikan sebagai alat ukur, tolak ukur sukses atau gagal, berhasil atau gagal bagi sebuah gerakan dakwah. Diukur dari situ. Tercapai tidak capaian berupa jadi eksisnya Islam. Jadi eksisnya Islam sebagai penguasa secara politik. Jadi gitu. Kalau itu yang dijadikan alat ukur dan tolak ukur kesuksesan dalam perjuangan dakwah Allah Ta'ala, dakwah agama Allah Ta'ala. Kalau itu, dan itu sangat dominan. Jadi obsesi pada target, pada tujuan, pada capaian itu sangat dominan sekali, obsesi itu. Dan tentu para aktivis pergerakan dakwah sangat memahami itu. Yang sangat memahami. Terlepas apakah itu dieksplisitkan atau diimplisitkan. Tapi intinya pola pikir itu, orientasi itu. Itu dari awal orientasi itu sudah salah. Maksudnya kalau itu dominan. Jadi mendominankan orientasi itu sejak awal. Itu salah. Karena tadi kita sebutkan. Bahwa dalam ini. Jadi orientasi itu pada tadi saya katakan bahwa kalau seandainya itu sebagai alat ukur keberhasilan dan kesuksesan, kalau tidak berarti gagal. Jadi, kalau sebuah gerakan dakwah tidak berhasil untuk membawa Islam itu berkuasa secara politik negara, dan itu kemudian dikatakan gagal, berarti hampir semua nabi dan rasul alaihi wasallam itu gagal. Padahal tidak mungkin. Jadi kalau semua diukur dengan capaian. Jadi diukur dengan capaian,
diukur dengan apalagi atau target tujuan tertentu, apalagi ketika dalam menentukan capaian target dan tujuan itu ada masalah di sana yang perlu kita bahas. Baik. Nah, dari situ maka kemudian penting sekali untuk kita, jadi saya katakan bahwa bukan kok kemudian salah sama sekali, kita punya keinginan, punya obsesi tertentu, punya harapan. Siapa sih yang tidak ingin bahwa misalnya bahwa apa itu beramal, jadi terus mendapatkan sesuatu yang merupakan buah dari amal itu di dunia ini, itu boleh dan dibenarkan. Jadi gitu. Berdakwah, masya Allah, berhasil merekrut sebanyak mungkin pengikut, sebanyak mungkin baik muslim-muslim baru atau anggota-anggota baru dalam tingkat tertentu, bagus, boleh. Dan itu normal. Tidak mungkin kita tidak punya keinginan tertentu, harapan tertentu. Jadi gitu. Target tertentu harus justru penting untuk mengukur. Tapi jangan itu dijadikan sebagai tolak ukur utama. Jangan jadikan sebagai parameter pertama. Jangan itu yang lebih dominan. Jangan itu yang lebih dominan. Dibanding dengan amalnya sendiri. Terus apa alat ukur keberhasilan? Keberhasilan diukur oleh amal itu sendiri. Jadi keberhasilan itu diukur oleh amal itu sendiri. Jadi sama seperti orang doa. Keberhasilan dalam doa itu yang benar adalah seseorang melakukan doa itu sebagai ibadah. Sehingga sebagaimana seseorang sama seperti seorang sholat. Jadi diterima harapan, tapi kan kita tidak bisa menjamin. Yang bisa kita ukur, yang bisa dikatakan bahwa seseorang dikatakan telah berhasil sholat, sudah berhasil dalam sholat, itu ketika dia sudah bisa menyelesaikan, melakukan, dan menuntaskan sholatnya secara benar dan baik. Dan sudah dia upaya dengan ikhlas. Intinya bahwa sholat yang dilakukannya secara hukum fikih itu benar dan sah, bahkan sempurna misalnya gitu. Dari sisi keikhlasan itu Allah yang bisa menilai, tapi dia sudah berusaha untuk itu. Itu artinya berarti dia sudah sukses. Tinggal berharap mudah-mudahan Allah menerima. Jadi tinggal mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima. Begitu juga dalam doa. Doa itu ibadah. Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Coba latih dan biasakan. Berdoa itu lebih didasarkan, didorong, dimotivasi karena ingin beribadah kepada Allah. Dengan doa ini. Dengan kita mengucapkan ya Rabbana, ya Allah, Allahumma. Jadi gitu. Itu kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita sedang mempraktekkan, mengimplementasikan ikrar kita setiap hari, setiap saat, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Terus kita buktikan dengan salat, dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir, dengan doa di antaranya. Sehingga ketika kita sudah menunaikan doa, terus selesai dan kita merasa doa kita secara syariat sudah benar, terus secara keikhlasan kita sudah berusaha untuk menata hati kita supaya ikhlas, itu sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil, sudah sukses dalam doa. Jadi gitu. Meskipun doa itu yang kita misalnya doa permintaan, doa masalah, doa permohonan itu belum terlihat terkabul. Kita tidak mensyaratkan itu. Jadi gitu. Itu hanya bonus, hanya pengkabulan doa itu bonus tambahan. Tapi jangan sampai mengapa orang kebanyakan itu kecewa ketika berdoa, karena yang dijadikan tolak ukur utama kesuksesan berdoa itu adalah terkabulnya. Terkabul, terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan. Itu
Kecewa, sakit, terus kemudian mutung. Tapi ketika kita menyikapi doa itu, lebih kepada praktek doanya. Seperti kata Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi, dikatakan oleh beliau, jadi, inni ahmilu hammad du'a, wala ahmilu hammal ijabah. Jadi, aku itu lebih sibuk berpikir, jadi gitu, tentang doa itu sendiri. Artinya yang lebih aku khawatirkan itu bukan doaku itu nanti akan dikabulkan atau tidak. Bukan itu yang membuat saya galau berpikir. Tapi yang menjadi pikiran saya itu adalah apakah saya bisa doa atau tidak. Jadi tiap hari itu bukan apakah doaku kemarin terkabul. Nah, apakah nanti aku bisa doa lagi? Setelah doa apakah nanti aku bisa doa lagi? Apakah itu yang lebih menggalaukan Sayyidina Ibnu Abbas. Bukan galau karena doaku kemarin kok belum terkabul ya. Doaku pekan lalu kok itu kapan? Udah. Jadi gitu. Itu seharusnya itu kita menata orientasi. Bukan otomatis ketika kita doa, kita minta ingin mengharapkan sesuatu. Tapi jangan itu yang dominan. Jangan itu yang lebih utama. Tapi biasakan berdoa itu ini sebagai ibadah. Jadi, dan ukuran berhasil tidaknya, sukses tidaknya itu dari praktek doa itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah berdoa dengan baik, maka sudah sukses. Jadi sudah sukses. Adapun diterima tidak itu Allah Ta'ala. Dan kita berharap, khususnya seperti seseorang. Apa yang berhaji insya Allah, misalnya seperti ini. Yang berhaji. Ya sudah. Ketika dia sudah menunaikannya dengan baik, sesuai dengan kemampuan dia, berusaha untuk ikhlas, berarti sudah sukses. Begitu juga dalam dakwah. Ketika seseorang sudah melakukan dakwah, perjuangan, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dia masing-masing, jadi terlepas bagaimana hasilnya, bagaimana capaian yang bisa didapat, itu dia sudah sukses. Sebagaimana para nabi dan Rasulullah SAW, kebanyakan mereka, yang tadi saya katakan bahwa, kalau alat ukur keberhasilan dan kesuksesan dalam dakwah itu adalah banyaknya pengikut misalnya. Jadi banyaknya rekrutan, banyaknya pengikut, apalagi sampai ke tingkatan bahwa agama Allah yang diperjuangkan dan didakwahkan itu sampai memimpin kekuasaan negara, sampai menjadi penguasa. Kalau itu alat ukur keberhasilan dalam perjuangan dakwah, jadi gitu, yang ada di benak para aktivis dakwah selama ini, kalau itu alat ukurnya, berarti para nabi dan rasul itu gagal mayoritasnya. Jadi, padahal itu tidak mungkin. Terus dari mana alat ukurnya? Pada itu. Makanya dalam amal itu, coba perhatikan. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 105 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, beramallah kalian. Dengan motivasi ibadah. Dengan motivasi membuktikan iman dan takwa. Jadi gitu. Wa qul ya'malu. Jadi apa tidak boleh saya beramal punya target ini, target itu, ingin ini, ingin itu, boleh. Tapi jangan itu menjadi tolak ukur utama. Jangan itu menjadi tolak ukur utama. Jadi tolak ukur utama ya itu ihsanul amal. Yang penting amal kita seperti yang bermanfaat itu sudah kita lakukan dengan ihsan, dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, dengan optimal. Ayyukum ahsanu amala. Itu fokus kita. Coba. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling hebat hasilnya, yang paling banyak ininya, paling baik. Bukan.
tapi amalnya amal yang paling baik. Nah, hasil kalaupun nanti dinilai, itu dinilai sebagai salah satu indikasi baiknya amal. Jadi hasil itu dinilai bukan dari hasilnya sendiri, tapi itu hanya sebagai indikasi amal. Indikasi amal. Nah, di sini kita sebutkan. Jadi, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum. Beramalah kalian karena Allah akan melihat amal kalian. Perhatikan, yang Allah lihat, yang Allah timbang, yang Allah nilai, untuk orang itu nanti ditentukan derajatnya dan ditentukan berhasil atau tidaknya. Yang dilihat Allah, yang dilihat Allah Ta'ala, itu adalah amal itu sendiri, bukan hasil amalnya. Perhatikan, kalau kita rata-rata manusia ketika melihat kerja seseorang, yang kita lihat hasilnya. Jadi gitu. Allah tidak. Dalam Islam, yang dilihat amal itu sendiri. Jadi gitu. Nah, meskipun secara umum ya, apa itu usaha tidak mengkhianati hasil. Itu secara umum seperti itu. Jadi gitu. Tapi tadi kita katakan bahwa fokus kita, orientasi kita, jadi kita paham bahwa jadi dalam hidup ini itu kita harus fokus pada proses, pada amal. Jadi nilai seseorang ditentukan atau akan diberikan pada seorang itu berdasarkan atau ditentukan oleh amalnya, bukan hasil amalnya. Jadi fasayarallahu amalakum, karena Allah akan melihat, menilai amal kalian, bukan fasayarallahu natijata amalikum. Allah bukan Allah melihat hasil amal kalian. Jadi gitu. Makanya di dalam hadis juga kan riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Jadi Allah tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat tampilan kalian dari luar. Jadi walakin Allah yanzuru ila qulubikum amalikum. Tapi yang dilihat Allah Ta'ala itu adalah hati kalian dan amal kalian. Amal yang dilihat. Amal yang dilihat. Baik. Itu apa itu secara umum. Jadi gitu. Lalu kemudian sebagai penegas, sebagai lanjutan dari yang tadi kita sudah sebutkan, bahwa jadi Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dunia ini memang untuk tempat beramal, untuk tempat bekerja, untuk tempat bekerja, berbuat, untuk tempat berusaha, untuk tempat berikhtiar, untuk tempat berproses. Jadi gitu. Jadi aja. Nah, untuk mencapai hasil, meskipun hasilnya itu sendiri, hasil dari sebuah usaha, sebuah ikhtiar, sebuah proses yang telah dijalani, itu juga sifatnya relatif. Sifat relatif, sifatnya nisbi. Jadi gitu. Yang perlu kita pahami sekarang adalah bahwa di dunia ini untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai capaian tertentu, untuk mendapatkan hasil tertentu, semuanya harus melalui proses berusaha, beramal, berikhtiar, semuanya. Meskipun tentang tercapainya tujuan, jadi terwujudnya target, jadi didapatkannya capaian tertentu, itu sifatnya nisbi. Artinya belum tentu ketika seseorang beramal, berusaha, berikhtiar, dengan ikhtiar tertentu, dengan usaha tertentu, dengan perjuangan tertentu, kemudian menjalani proses tertentu,
itu terus kemudian pasti mencapai hasil yang sama dengan yang lainnya. Ada yang mencapai capaian tertentu begini, ada yang tidak, ada yang lebih lagi, ada yang ini berbeda-beda. Jadi kita andaikan misalnya ada 3 orang. Dari sisi dia menjalani ikhtiar, usaha, proses, itu secara umum sama. Secara umum misalnya secara umum sama. Apakah mutlak hasilnya pasti akan berbeda di dunia ini? Tidak. Tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Dan itu banyak contohnya. Tapi yang jelas, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mencapai hasil tertentu tanpa melewati proses usaha ikhtiar itu. Jadi kita katakan bahwa jadi usaha ikhtiar, jadi gitu, amal, proses itu keniscayaan. Sebuah keniscayaan untuk mencapai tujuan dan target serta capaian apapun. Itu keniscayaan. Meskipun tadi kita katakan tercapainya tujuan, tergapainya target, terwujudnya capaian tertentu, jadi gitu. Setelah berbagai upaya ikhtiar dan perjuangan, itu juga belum tentu. Jadi belum tentu. Ya, buktinya yang tadi kita sebutkan, misalnya dalam amal dakwah, perjuangan dakwah, proses dakwah. Jadi gitu. Yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Semua melakukan contohnya nabi dan rasul karena kita bisa menjamin pasti usaha mereka, ikhtiar mereka, amal mereka, perjuangan mereka, proses yang mereka jalani itu pasti berada di level puncak semuanya. Kalau contoh kita adalah mungkin para, misalnya kalau contoh kita adalah selain Nabi dan Rasul, itu masih, oh mungkin ini kurang itu. Tapi kalau Nabi, pasti sempurna sudah. Dari si amal ikhtiar itu. Tapi faktanya ternyata, hasilnya Allah berikan. Jadi gitu. Itu berbeda-beda. Dan kebanyakannya, seperti yang tadi saya sebutkan, kebanyakannya itu kalau diukur keberhasilan itu dengan capaian, baik berupa banyaknya pengikut maupun keberhasilan untuk menang dan unggul lalu kemudian eksis sebagai penguasa kehidupan. Itu mayoritas Nabi dan Rasul itu kita katakan kalau ukurannya itu gagal. Jadi gitu. Padahal kegigihannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kurang optimal apa perjuangannya? Kurang maksimal apa usaha ikhtiar dan mujahadahnya? Kurang lama apa? Tapi ternyata hasilnya. Sementara ada yang dengan mungkin dengan ujian, dengan cobaan, dengan barangkali yang di bawah itu, misalnya begitu, tapi dengan capaian yang lebih. Itu semuanya kembali kepada hikmah Allah Ta'ala. Artinya bahwa saya ingin menegaskan bahwa usaha, ikhtiar, itu sebuah keniscayaan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai target. Itu udah syarat mutlak. Tidak bisa tidak. Tidak ada yang bisa mencapai target tertentu, tujuan tertentu dalam hal apapun. Jadi, baik untuk keberhasilan atau untuk capaian duniawi, apalagi ukhrawi. Jadi gitu. Itu udah mutlak. Meskipun kita sebut kalau untuk di dunia ini itu tercapainya tujuan, tergapainya target, jadi gitu, terus kemudian terwujudkannya capaian tertentu itu sifatnya relatif, sifatnya nisbi. Nah, mengapa nisbi? Ya seperti yang tadi kita sebutkan. Pertama karena kaidah dasarnya hasil itu di akhirat bukan dunia. Jadi yang kita katakan nisbi itu adalah tercapainya tujuan, terwujudnya keberhasilan dan tergapainya target tertentu sesuai dengan yang diinginkan di dunia. Yang kita katakan nisbi di dunia. Jadi nisbi di dunia. Jadi
untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, itu mutlak harus. Mutlak sebuah keniscayaan yang tidak bisa tawar-tawar untuk mendapatkan itu. Jadi meskipun apakah betul tujuan dan target itu akan tercapai, itu relatif, itu nisbi. Nah, mengapa nisbi? Karena hakikatnya tadi kita sebutkan. Itu penting untuk kita ingat. Kalau kita mungkin diganggu oleh pikiran, terlalu dominan mengharapkan capaian, terpenuhnya target dan tergapainya tujuan di dunia ini, jadi gitu. Begitu kita merasa dominan itu, kita segera istighfar dan segera kita ingat dengan kaidah ini bahwa kaidah dasarnya yang namanya hasil buah yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan itu di akhirat, hakikatnya bukan di dunia. Jadi di dunia ini diberikan itu hanya apa ya? Hanya semacam dalam tanda kutip DP kecil, DP, semacam DP. Kalaupun ada hasil di dunia itu, ini hanya DP. Itu pun bisa diberikan, bisa tidak. Terus kemudian sifatnya itu juga kadarnya itu juga sangat kecil sekali. Itu hanya merupakan sebagai semacam bonus, semacam penghibur. Yang asli itu di sana. Yang asli di sana, insya Allah itu. Lalu kemudian yang kedua, mengapa kok tadi kita katakan ini? Jadi belum tentu. Itu karena memang yang disebut dengan capaian target, terpenuhnya capaian target dan tujuan tertentu di dunia ini sebagai alat ukur, sebagai parameter kesuksesan itu relatif. Relatif. Artinya bahwa dari sisi baik buruknya, dari sisi manfaat madaratnya, jadi gitu. Artinya kalau kesuksesan itu diukur bahwa capaian tertentu yang didapat seseorang itu berarti manfaat untuk dia, jadi baik untuk dia. Nah, apa yang menjadi target-target kita dalam kehidupan ini, misalnya dalam bidang bekerja mencari nafkah, misalnya targetnya kaya, mencapai kekayaan tertentu, misalnya begitu. Atau misalnya dalam sebuah kompetisi targetnya menang, mencapai ini, atau dalam belajar mencapai ranking tertentu yang sangat tinggi. Dalam karir, masya Allah menanjak terus sampai ke puncak. Itu biasa kan dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan. Dan itu menjadi tujuan. Mengapa kok itu? Untuk mendapatkan itu, untuk mencapai ke sana, mutlak wajib kita berikhtiar, berusaha, menjalani proses dengan segala dinamikanya. Itu mutlak. Tidak mungkin bisa digapai tanpa perjuangan, tanpa usaha, tanpa ikhtiar, dan tanpa proses itu. Tapi seperti yang tadi kita sebutkan bahwa proses sudah dijalani, usaha sudah dilakukan, ikhtiar sudah dioptimalkan, tapi itu juga belum tentu didapat. Nisbi sifatnya. Nah, mengapa demikian? Karena tadi itu ingin kita dapatkan kan karena kita menyangka bahwa misalnya bahwa orang yang miskin, bekerja keras, bekerja banting tulang, ingin kaya. Menurut dia kan umumnya orang, ini dari miskin ke kaya sukses. Jadi gitu. Itu yang diinginkan. Nah, padahal hakikatnya itu dikatakan sukses, itu dikatakan baik, itu dikatakan beruntung, itu relatif. Jadi kita semuanya tahu bahwa betapa banyak kesuksesan materi itu yang justru mencelakakan bagi yang mendapatkannya. Kesuksesan duniawi, menang dalam apa? Jadi gitu. Termasuk orang yang berusaha saat dia sakit. Tentu usahanya berikhtiar untuk supaya sembuh. Nah, terus kemudian dikatakan ketika sembuh, berhasil. Melakukan usaha, ikhtiar untuk berobat, akhirnya berhasil sembuh. Tapi apakah, jadi untuk mendapatkan kesembuhan itu harus melewati proses usaha ikhtiar itu. Tapi usaha ikhtiar sudah dijalankan,
Tidak semua orang yang melakukannya itu kemudian otomatis sembuh. Mengapa demikian tadi kita katakan? Sembuh yang biasa dipahami sebagai parameter alat ukur keberhasilan dan kebaikan, jadi gitu. Sebagai hasil dan buah dari upaya berobat dan mencari pengobatan, itu relatif. Relatif. Kalau Allah Ta'ala yang Maha Tahu, pertama Allah itu mencintai orang itu. Terus yang kedua, Allah Maha Tahu bahwa orang ini, kemaslahatan dia, keselamatan dia dunia akhirat, kebahagiaan dia, itu justru tidak terletak pada kesembuhan. Allah Maha Tahu bahwa dia sakit lebih baik dari timbangan keimanan, dari timbangan ukhrawi. Betapa banyak orang yang saat sakit itu udah dekat dengan Allah Ta'ala, taat, tapi begitu diberi kesehatan, justru kesehatan itu yang mencelakakan dia. Mengapa orang yang sudah berjuang, berusaha, bekerja keras dalam mencari nafkah, dengan segala yang daya upaya yang dilakukan, ada yang berhasil untuk mendapatkan kesuksesan dalam bentuk kekayaan misalnya, bahwa itu. Tapi mengapa tidak semua orang yang melakukan ikhtiar, usaha, perjuangan dalam itu kok diberi? Belum tentu Allah lebih cinta kepada yang disukseskan dengan cara dikayakan. Sangat mungkin bahwa justru Allah lebih cinta kepada yang tetap dimiskinkan. Meskipun disuruh berjuang segala macam itu, salah satu faktor penyebabnya adalah karena Allah Maha Tahu. Hamba Allah yang dicintai, yang telah berjuang untuk mendapatkan kekayaan itu, Allah Maha Tahu kesiapan dia itu lebih siap menjadi orang beriman, orang yang takwa dan taat itu ketika miskin. Kalau Allah beri kekayaan sama saya, Allah menjerumuskan dia karena dia termasuk orang yang tidak siap. Dan itu contohnya banyak sekali. Jadi gitu. Jadi ini bahwa mengapa untuk mencapai mendapatkan capaian tertentu, mewujudkan target dan tujuan tertentu dalam kehidupan ini itu mutlak. Itu sudah kaidah baku, tidak bisa. Jadi kaidah baku harus melewati sunatullah, usaha, ikhtiar, bekerja. Jadi gitu. Ini bahwa kalau untuk mendapatkan ilmu, menjadi ulama, ilmuwan di bidang apapun harus gigih belajar. Ingin mendapatkan capaian dalam berupa harta benda, bekerja. Jadi untuk mendapatkan mencapai target tertentu di dalam karir itu banyak syarat. Intinya adalah bahwa dia harus melewati proses perjuangan, usaha keras, itu semuanya. Meskipun setelah itu dilakukan, belum tentu juga yang diinginkan itu tercapai. Karena memang tolak ukur kebaikan untuk hal-hal yang terjadi di dunia ini itu relatif sifatnya. Belum tentu yang dianggap baik selama ini itu betul-betul baik. Belum tentu yang dikatakan sukses itu betul hakikatnya sukses. Jadi gitu. Belum tentu yang gagal itu gagal. Jadi secara dari sudut pandang ukhrawi, dari sudut pandang keimanan, boleh jadi justru yang gagal itulah yang sukses. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, yang tadi kita sebutkan sudah, bahwa standar kesuksesan itu ada pada amal, usaha dan proses yang dijalani, bukan pada hasil yang dicapai atau yang digapai. Dan ini yang perlu kita ya, manusia termasuk saya. Jadi selama ini sering lebih banyak obsesinya itu terfokus pada hasil tertentu yang ada di benaknya. Terus itu dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dan kesuksesan. Capaian tertentu. Ketika ini tidak. Jadi ayo kita data ulang seperti yang tadi saya ingatkan, bahwa fokus kita itu pada amal, usaha, ikhtiar. Sudah kita lakukan atau tidak. Jadi gitu. Hasil yaitu di sini keyakinan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kita optimis. Kita
boleh berharap. Tapi sekali lagi jangan sampai bahwa itu dijadikan sebagai tolok ukur. Tolok ukur kesuksesan. Nah, hasil buah capaian tertentu, baik misalnya dari bentuk misalnya bahwa keberadaan atau kekayaan yang diberikan Allah Ta'ala sebagai hasil dan buah dari perjuangan kerja keras seseorang dalam bekerja mencari nafkah, atau capaian dalam bidang karir tertentu bagi orang-orang berkarir di bidang tertentu, atau mungkin derajat dan peringkat akademis tertentu, atau mungkin level keulamaan atau keilmuanan yang tertentu, apakah doktor, profesor, menjadi apa, atau mungkin dalam hal apa saja. Jadi gitu. Nah, kita katakan bahwa tadi kan kita untuk mendapatkan itu semuanya mutlak, sebuah keniscayaan, sebuah aksioma, bagian dari aksiomatika hukum sunatullah, harus melewati proses, harus melewati usaha keras, ikhtiar, usaha, amal, dan bekerja keras. Tapi seseorang yang sudah bekerja keras, sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah melewati proses, belum tentu juga bisa mencapai target dan tujuan yang diinginkan itu. Dengan sebab yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi gitu. Yang sudah kita sebutkan. Karena apa? Karena itu tadi capaian yang ada di pikiran itu belum tentu merupakan kesuksesan. Belum tentu merupakan kebaikan. Orang yang tadinya miskin kemudian berjuang, berusaha menjadi nafkah, akhirnya menjadi kaya. Belum tentu kekayaan itu. Itulah tanda bukti kesuksesan dia secara hakiki. Jadi semuanya belum tentu kesuksesan dia secara hakiki. Karena faktanya banyak yang akhirnya malah menjerumuskan, merusak. Begitu seterusnya. Baik dia dan keluarganya. Begitu juga jabatan, begitu juga di bidang keilmuan, begitu juga di bidang tertentu. Prestasi-prestasi dalam kehidupan apapun itu belum tentu. Jadi target, tujuan, dan capaian yang diinginkan umumnya semua orang itu otomatis itu merupakan kebaikan dan betul-betul merupakan kesuksesan bagi dia. Jadi itu belum tentu. Karena tadi kita sebutkan itu belum tentu, karena alat ukurnya capaian itu dikatakan sebagai sebuah kesuksesan. Jadi gitu. Kalau memang capaian itu betul-betul membawa kebaikan, berefek baik bagi orang. Nah, alat ukur sebuah capaian, dan ini yang harus kita inginkan. Artinya bahwa ketika menginginkan, kita menginginkan, mengobsesikan sebuah capaian tertentu, target tertentu, tergapainya cita-cita dan harapan atau tujuan tertentu, itu jangan berhenti. Jangan berhenti pada tercapainya. Habis begitu. Contoh misalnya bahwa siswa mahasiswa. Jadi itu, mahasiswa. Tentu ingin dan terobsesi belajar, kuliah untuk nanti mendapatkan nilai dengan ranking tertinggi. Yang belajar sekolah dengan motivasi itu tidak salah. Seperti orang miskin yang bekerja keras, terus kemudian ingin mendapatkan kekayaan, tidak salah. Tidak salah, boleh. Yang punya karir ingin terus naik, itu tidak salah. Tapi perhatikan, ketika kita mengobsesikan itu, menginginkan itu, mengharapkan itu, jadi gitu, itu jangan berhenti sampai pada titik, misalnya bahwa yang kuliah lulus dengan nilai terbaik. Jangan hanya itu. Yang berjuang mencari nafkah. Itu kaya, punya ini, punya itu. Jangan berhenti di punya ini, punya itu, dan punya segala. Jadi gitu. Yang dalam keilmuan, menjadi alim ini itu termasuk ulama syar'i. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi harus kita
harus kita tambah. Ya kita mengharapkan misalnya bahwa kuliah mendapatkan hasil nilai akhir terbaik, tapi harus ada di benak kita. Dan itu yang kita pohonkan kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang betul-betul nanti menjadi tanda kesuksesan betul adalah ketika kesuksesan kita, capaian yang kita raih, target dan tujuan yang kita bisa wujudkan pada tingkat tertentu itu akan membawa kebaikan pada proses kebaikan berikutnya. Jadi artinya bahwa ini adalah merupakan menjadi sarana, wasilah atau bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan berikutnya dan ujungnya nanti itu kesuksesan ukhrawi. Artinya misalnya seseorang yang misalnya sebagai contoh, orang yang udah dalam bidang keilmuan, akademik misalnya, dokter, profesor, mungkin malah punya sekian dokter, punya sekian profesor. Ya sekian gelar yang sangat tinggi. Terus kemudian dalam karir jenjang yang cukup tinggi. Terus dalam bidang apa? Itu dari sudut pandang keimanan dan orang-orang beriman. Terus yang Masya Allah dalam bidang nafkah itu Masya Allah bisa berhasil mengumpulkan harta kekayaan yang luar biasa banyaknya. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Nah, coba. Orang yang kaya raya. Kapan kekayaannya itu? Atau yang mendapatkan berhasil sukses di bidang apa? Kalau itu alat ukurnya kehidupan dunia ini, terus kemudian sampai akhir hayatnya yang bersangkutan tidak memfungsikan, tidak menggunakan kekayaannya, kedudukannya, kesuksesan karirnya, jadi ketinggian ilmunya, itu untuk proses mendapatkan kesuksesan berikutnya, yaitu dalam kehidupan akhirat. Hartanya akhirnya dibagi-bagi oleh para waris. Jadi gitu. Dan tidak ada pahala amal yang signifikan yang dia kumpulkan dari harta sebanyak itu. Apakah itu dikatakan berhasil? Tidak. Nah, begitu juga artinya bahwa kita katakan bahwa keberhasilan mencapai target tujuan tertentu dan capaian tertentu dalam hidup ini adalah merupakan bagian. Itu hanya baik, itu hanya positif, dan itu yang kita inginkan ketika bahwa capaian tertentu, target tertentu, tujuan tertentu yang bisa kita gapai di satu peringkat, di satu tahap, itu akan mengantarkan kita atau menjadi sarana bagi kita untuk menjalani proses berikutnya lagi, ujung-ujungnya yang menjadi tolak ukur utama adalah kesuksesan ukhrawi. Itu yang paling utama. Jadi itu beberapa poin ya yang ingin saya ingatkan, ingin saya sampaikan, dan perlu latihan. Artinya bagaimana kita memadukan secara proporsional. Jadi dalam hal memotivasi diri kita untuk beramal, untuk berikhtiar, untuk berusaha dalam bidang apapun, antara untuk mencapai mewujudkan target tertentu, mencapai tujuan tertentu, atau mendapatkan capaian tertentu itu tetap perlu untuk motivasi, tapi itu tidak terlalu dominan. Jadi tidak mengalahkan motivasi dasar orientasi kita saat beramal, saat bekerja, itu ya untuk bisa sukses dalam menunaikan amal usaha itu sendiri. Sekali lagi, alat ukur kesuksesan itu di dalam Islam, dan saya sering mengatakan bahwa
Islam ini merupakan agama proses, agama amal, agama usaha, dan agama proses. Bukan merupakan agama hasil. Segala sesuatu, termasuk nilai seseorang, itu tinggi atau rendah, hebat atau tidak, itu diukur oleh sejauhnya amal, usaha, ikhtiar, perjuangan yang dilakukannya. Bukan apa yang dihasilkannya. Ini perlu kita nata. Meskipun menginginkan, mengharapkan, mempamrihkan bentuk capaian tertentu, terwujudnya target dan tujuan tertentu di dalam hidup ini, selama itu tidak termasuk yang buruk-buruk, boleh. Boleh. Tapi jangan sampai itu yang dijadikan sebagai tolak ukur utama. Jangan itu yang dijadikan sebagai tolak ukur utama. Kita, apalagi dalam konteks kita amal ibadah, misalnya gitu. Itu ya kita beramal ibadah untuk amal ibadah itu sendiri. Insya Allah gitu. Baik, mungkin itu ya barangkali yang yang bisa kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini, sekedar sebagai pengingat insya Allah dan penyemangat, pemotivasi. Selebihnya silahkan kalau memang masih ada yang barangkali mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo, apakah ada yang langsung atau lewat chat, silahkan kalau ini. Ada di chat Zoom. Ya, silakan. Ada ini. Saya bacakan ya, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana standar atau batasan usaha atau ikhtiar maksimal dalam pencapaian tujuan? Ini mungkin terkait dengan yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Sunatullah dalam keberhasilan dan kemenangan. Jadi untuk mencapai hasil tertentu itu kan ada beberapa syarat. Yang menjadi tolak ukur itu ada yang pertama itu kemaksimalan dan pertama adalah caranya dulu. Jadi caranya, jalannya itu sudah benar dan tepat. Jadi ini nanti faktor ilmu yang menentukan. Yang kedua, optimal dan maksimalnya usaha. Dan ini mungkin bentuknya bisa beda-beda. Perhatikan, yang penting bagi setiap orang, untuk kondisi dia, itu sudah optimal maksimal. Ambillah saya contohkan. Meskipun untuk orang lain mungkin belum tentu sudah optimal maksimal. Sebagai contoh misalnya kalau kita ilustrasikan, misalnya seseorang dikatakan optimal maksimal dalam mengangkat beban. Ya. Itu yang menentukan bukan bobot bebannya. Misalnya 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, bukan. Jadi bobotnya ditentukan oleh ini. Ada orang, misalnya bagi dia mengangkat beban 20 kilo sudah maksimal. Kalau yang kurang dari dia itu hanya itu, Allah akan memberikan hasil itu karena dia sudah optimal. Tapi ada orang lain, dia masih mampu mengangkat 30 kilo, 40 kilo, apalagi 50 kilo. Jadi gitu. 40 kilo ente bagi dia. Terus dia cukup karena melihat yang lainnya itu tadi 20 kilo maksimal. Itu untuk dia. Untuk Anda yang mampu 40 kilo, 30 kilo belum maksimal. Nah itu. Jadi nanti intinya optimal maksimalnya usaha, jadi ikhtiar untuk setiap orang. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Pertama adalah benar secara cara. Ini ilmu yang menentukan.
Nah, tentang usaha ikhtiar itu optimal maksimal sesuai dengan kondisi setiap orang. Sehingga alat ukur optimal maksimal itu beda-beda. Beda-beda. Kayak dulu dalam peperangan gitu, udah. Jadi untuk menghadapi musuh berapa, itu intinya selama pasukan Islam itu sudah optimal maksimal sesuai dengan kondisi dan kemampuan saat itu. Jadi gitu. Mungkin di saat lain dengan pasukan misalnya bahwa dengan pasukan 2.000 bisa mengalahkan 10.000. Jadi karena apa? 20.000, 2.000 itu sudah optimal saat itu. Tapi di waktu lain menghadapi ini ternyata kok nggak bisa ya? Enggak. Ukuran maksimal optimalnya untuk waktu lain sudah beda. 2.000 belum maksimal. Jadi itu yang kita perhatikan. Lalu yang tadi kita sebutkan adalah bahwa ada faktor yang waktu itu kita sebutkan, yaitu selain syarat ilmu yang menjadi penentu benar tidaknya jalan atau sarana masih, karena meskipun kita sudah berikhtiar keras, tapi salah jalannya karena ilmunya tidak tahu, ya tidak mencapai. Seperti orang yang sudah bergerak untuk menuju ke Jakarta misalnya dari Surabaya, itu sudah dia berangkat. Tapi ketika ke terminal bis yang dinaiki, ini faktor ilmu. Ini bukan bis jurusan Jakarta, tapi jurusan Denpasar. Ya sampai ke Denpasar, bukan ke Jakarta. Meskipun dia sudah bergerak. Sehingga bergeraknya, beramalnya, berusahanya harus benar. Ini faktor ilmu. Nah, tapi ada yang lainnya yang dia itu lebih terkait kepada kesiapan diri. Ini lebih ke mentalitas. Atau kalau kita katakan bahwa untuk seseorang mendapatkan keberhasilan tertentu, capaian tertentu, dan itu menjadi baik bagi dia, itu tidak cukup ilmu, tidak cukup kerja keras. Jadi gitu. Tapi yang bersangkutan itu memang siap untuk berhasil, siap untuk sukses, siap untuk menang. Jadi gitu. Meskipun ilmunya sudah tahu, usaha ikhtiarnya keras betul itu, tapi seperti yang tidak kita sebutkan, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi dia, Allah Maha tahu bahwa dia itu tidak siap kalau dia dikasih kesuksesan seperti itu. Jadi gitu. Kuat memang dia berusaha berikhtiar, Masya Allah. Sabar. Tapi justru dia akan kalah kalau dia sukses. Maka Allah tidak berikan. Mungkin gitu. Ada jadi. Sehingga kesiapan. Jadi salah satunya begini. Salah satu yang misalnya dalam hal kompetisi-kompetisi itu dari sisi mentalitas. Jadi yang bersangkutan memiliki mentalitas sukses. Mentalitas pemenang. Ada orang yang gigih kerja dan usahanya, tapi tidak memiliki mentalitas pemenang. Tidak memiliki mentalitas sukses. Ini panjang. Kita sudah yang secara umum kita rincikan waktu kita sebutkan waktu itu minimal adalah syukur dan sabar. Jadi insya Allah gitu. Itu jadi kalau tadi sejauh mana itu intinya sudah optimal maksimal. Sudah kita sudah mengerahkan sudah mujahadah. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan itu relatif tergantung kesiapan dan kondisi masing-masing orang. Insya Allah gitu. Ya. Ada yang lain? Ada lanjutannya nih, Pak. Ya. Ahwan bertanya lagi, bagaimana jika usaha maksimal, tapi tujuan melenceng atau tujuan kebaikan yang lain terwujud? Misalnya dalam mencapai cita-cita. Bagaimana dengan proses seperti ini, Ustadz? Apakah ini disebut takdir yang berubah? Ini kok bisa ke saya kalau kita ini gambarannya nggak tahu gimana kira-kira. Apa maksudnya usahanya di sini tapi suksesnya di situ gitu ya? Apa itu maksudnya? Yang mungkin tujuan melenceng itu bisa. Iya Ustadz, ini jawabannya iya.
melencengnya itu di orientasi, niatnya berubah, yang tadinya baik jadi nggak baik, tadinya ikhlas menjadi nggak ikhlas, bagaimana? Atau maksudnya tadi, jadi ada orang misalnya berusaha kerja di satu bidang itu sudah dilewati, misalnya membuka bidang usaha di bidang apalah, udah 5 tahun, 10 tahun, tapi jatuh bangun dan tiba-tiba nggak tahu ketemu orang di jalan, jadi gitu. Atau mungkin naik pesawat bareng, atau naik kereta bareng, naik bus bareng, ngobrol kok klik ketemu, nah teman yang di sebelahnya itu kok nawarin kerjasama dan kok sepertinya klik dan kayaknya orangnya baik. Udah, tiba-tiba justru yang tidak sengaja itu yang sukses. 10 tahun di jalan yang nggak akhir. Nah, kalau dalam bentuk ini kita tidak bicara takdir. Kalau ini salah satu kiat ya, saat kita sedang bicara ikhtiar, bicara usaha untuk mencapai hasil tertentu, itu jangan bawa masalah takdir. Jadi itu serahkan urusan Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah, tapi kita fokus saja, terus itu gimana? Apakah ini namanya kebetulan? Tidak. Tidak ada yang kebetulan. Jadi, kalau itu dikatakan kebetulan, saya katakan bahwa kebetulan yang seperti itu tidak akan pernah Allah berikan kepada orang yang tidak pernah melewati proses meskipun di bidang yang lainnya. Inilah buah dari perjuangan meskipun di bidang yang berbeda. Jadi gitu. Meskipun di bidang yang berbeda. Ya itu kan sangkaan kita kan, karena itu, tapi ternyata malah orang menyebutnya malah ada istilah apa itu, kok saksi di sini. Ada banyak orang begitu. Itu nggak perlu kita bahas tentang itu takdir saya berubah atau tidak. Kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa. Selama kita berikhtiar itu udah, itu lupakan takdir, bekerjalah, berusaha seolah-olah tidak ada takdir. Yang seperti itu tetap kita pahami sebagai itulah buah. Jadi ada orang yang dalam bidang apapun, silakan baca kisah orang-orang sukses di bidang tertentu. Terus kemudian kesuksesannya itu didapati, enggak, ini saya karena kebetulan ketemu dengan ini, kebetulan ketemu dengan itu, ketemu dengan ini, kebetulan dengan itu. Nah, tidak ada yang kebetulan. Jadi gitu. Mungkin di bidang itu tampak begitu. Tapi coba pelajari. Jadi orang-orang sukses itu dari kehidupannya, dari kecilnya itu tidak ada. Sunatullah tidak akan baru berubah. Jadi kalau kita, jadi memang kita akan mengatakan, oh ya, meskipun jungkir baliknya perjuangannya di bidang lain. Tapi kita akan mengatakan ketika kita pelajari setiap orang yang sukses di bidang tertentu, silakan pelajari secara mendalam kehidupannya, itu semuanya sesuai dengan kaidah sunatullah. Lewat perjuangan, lewat usaha keras, lewat ikhtiar, lewat ujian, terlepas bidangnya apa. Jadi gitu. Nah, tapi kita katakan, ketika dia ternyata sukses malah di bidang yang tadi didapat secara kebetulan tadi Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan kebetulan seperti itu kepada orang yang tidak melewati proses, meskipun di bidang yang berbeda. Jadi setiap orang sukses ketika kita pelajari, kita akan mengatakan, oh pantas. Dia memang pantas sukses. Dari apa yang dari kehidupannya, perjuangannya itu terlepas bidangnya apa. Terlepas bidangnya apa, tapi intinya kita akan mengatakan setelah mempelajari, oh pantas. Ya, dia memang pantas. Jadi, kehidupannya sudah seketir itu pantas. Allah memberikan bonus, Allah memberikan hadiah, Allah memberikan kesuksesan. Terlepas di bidang apa. Jadi itu Allah alam ya, kalau memang arahnya ke sana. Tapi kalau misalnya nanti melenceng, tadi katakan melenceng niat yang tidak bagus, ya tentu perlu diperbaiki. Itu yang justru bisa menjadi penghalang. Tapi saya menangkap mungkin sisi pertama, insya Allah. Ya, masih ada yang lain? Ini ada satu lagi yang wapri, Ustadz. Ya. Saya bacakan, Gi.
Ustadz, banyak orang tua yang sangat ingin dan mendoakan anaknya bisa hafid 30 juz. Ketika sudah berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz, sering terlenakan apa tujuan yang berikutnya, atau bahwa ini sarana untuk mencapai kesuksesan berikutnya. Bagaimana nasihat Ustadz terhadap para orang tua yang memiliki putra-putri yang sudah hatam hafalannya? Bahwa ini bukan akhir tujuan, dan apa target kesuksesan berikut yang harus diraih? Jazakumullah khairan. Ya, jadi kaidah yang tadi saya sebutkan bahwa apapun ya, jadi capaian apapun di dunia ini, termasuk yang sifatnya syar'i tadi itu, artinya capaian dalam hafalan Al-Quran, capaian dalam pendidikan, jenjang pendidikan tertentu, capaian dalam ilmu syar'i tertentu. Jadi itu semuanya hanya betul-betul kesuksesan hakiki dan baik ketika itu dijadikan sebagai bagian dari proses untuk mencapai target dan tujuan berikutnya lagi. Dalam bidang apapun, tidak hanya dalam bidang hafalan Al-Quran. Kalau hanya berhenti pada situ saja, berhenti pada itu, tidak tidak menjadi atau dijadikan sebagai wasilah untuk proses berikutnya, itu berarti ada kesalahan. Nah, dalam konteks harapan keinginan, saya kira semua orang tua begitu. Tapi yang penting jangan sampai itu, obsesi itu, keinginan itu berlebihan. Berlebihan itu akhirnya tak kalau memaksakan diri. Contohnya misalnya bahwa ya harus disesuaikan dengan kesiapan anaknya. Terus kemudian anaknya itu di mana harus memenuhi harapan dan keinginan orang tua itu. Jadi orang tuanya ingin begini, tapi anaknya bukan di situ bidangnya. Misalnya bukan di situ bidangnya. Jadi ya kalau dipaksakan itu mungkin takalluf akan ini. Atau sebetulnya siap, tapi tempat di mana anak ditempatkan, pendidikannya itu tidak mendukung. Atau mungkin lingkungan keluarganya enggak ini ya itu intinya adalah proporsional. Itu salah satu cita-cita keinginan yang bagus, tapi jangan berlebihan, jangan memaksakan diri. Jadi gitu. Terus kemudian tadi kita katakan bahwa itu bukan akhir. Apalagi dalam konteks hafalan pun juga bertingkat-tingkat kan. Jadi sampai saat ini rata-rata ya karena memang termasuk lembaga pendidikan di mana mematok target hafalan itu masih rata-rata target hafalan itu hafalan setoran. Bukan dalam pada tingkat ini. Pada tingkat itqan. Jadi hafidhahnya itu belum sampai ke mutqin. Karena untuk memenuhi itu memang tidak mudah. Jadi gitu. Nah, ini saya kira proporsional saja, soal gitu. Nah, tentu kita syukuri dan Masya Allah luar biasa. Jadi, yang sudah bisa mencapai itu, tapi tadi. Jadi, ini akan baik kalau ini menjadi batu loncatan, jembatan, sarana, jalan untuk proses meraih target berikutnya yang lebih baik lagi. Jadi gitu. Ya, pertama tentu bagaimana menjaganya. Itu tadi kalau orang tua tadi proporsional. Jadi itu bagus, tapi harus jadi keinginan itu kalau orang tua punya keinginan itu harus bisa ditransfer. Jangan sampai keinginan tertentu pada anak dari anak itu hanya milik orang tua saja. Jangan sampai ternyata anaknya nggak memiliki keinginan itu. Jangan sampai padahal mereka yang harus menunaikannya. Jadi harus bisa dikomunikasikan, ditransfer ke anak. Akhirnya anak juga memiliki yang sama. Kalau tidak jangan dipaksakan. Jadi artinya bahwa menghafal Quran bagus. Jadi tapi bukan satu-satunya kebaikan. Tidak semua tidak semua anak itu punya kesiapan yang sama. Insya Allah gitu. Jadi diperhatikan itu. Nah, ketika sudah tercapai, fasilitasi, bantu
untuk mereka menjaga dan kemudian menjadikan itu sebagai sarana dan masuk dalam proses bagian dari proses berikutnya, terus berikutnya. Misalnya itu. Karena kalau tidak, dan itu ya sering kan gitu kan, ya terus terang saja mungkin termasuk saya. Artinya bahwa apa itu ternyata kita tidak, jadi jangan hanya menyalahkan anaknya tidak merawat. Tapi sangat boleh jadi orang tuanya juga punya peran. Karena merasa sudah cukup gitu, wah sudah punya anak yang hafal Quran, terus waktu itu sudah apalagi ada prosesi apa itu jadi anaknya memberikan mahkota di kepala ayah atau ibunya atau bapak dan ibunya sebagai simbol insya Allah ini mahkota di surga nanti. Terus kemudian merasa puas dengan itu dan dianggap cukup. Nah, jadi ini simbolisasi oke lah untuk motivasi, tapi itu artinya bahwa itu yang menentukan proses berikutnya, dan ini tidak hanya dalam Al-Quran saja. Jadi sejauh mana peran orang tua itu baik mengingatkan, mengawal, mendampingi, dan memfasilitasi. Jadi untuk itu terjaga, dan insya Allah begitu. Jadi kaidah dasar di proporsionalitas. Jadi ini bahwa harapan itu bagus, dan insya Allah hafal Al-Quran luar biasa, kenikmatannya luar biasa, kita syukuri, tapi jangan itu sangat berlebihan, jangan sampai takalluf memaksakan diri. Jadi terus kemudian sinkronkan antara harapan, keinginan, dan obsesi orang tua itu dengan anak, khususnya ketika anak itu akan melaksanakannya. Selebihnya itu pengawalan. Itu pengawalan dan pemfasilitasan. Insya Allah itu. Ya. Ya rata-rata kan kita, karena saya merasakan sendiri. Ya sudah, setelah itu apalagi terus kita merasa anaknya udah dewasa, udah mampu itu, tapi faktanya kan terus kemudian lepas. Terus kita juga tahu kondisinya itu. Baik, ini sama sekali jangan sampai kemudian ini menyurutkan semangat yang yang punya keinginan, harapan tetap itu. Cuma tadi proporsionalkan. Jadi proporsional, terus kemudian pahami bahwa itu bukan target akhir. Jadi semua capaian dalam kehidupan kita ini itu tidak ada yang akhir. Semua adalah antara. Jadi artinya kita sholat subuh tadi itu untuk nanti supaya kita bisa sholat zuhur lebih baik lagi. Sholat zuhur nanti insya Allah supaya kita bisa sholat asar lebih baik lagi. Sholat asar kita mengantarkan kita ke sholat maghrib lebih khusyuk lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi insya Allah kita ini bahwa harapan kita jadi itu seperti itu. Jadi ya seperti orang hafal. Jadi hafalan, bagaimana seseorang bisa hafal 30 juz? Itu kan dia melewati ayat pertama ke ayat kedua, surat pertama ke surat kedua, surat kedua ke surat ketiga. Surat ketiga mengantarkan ke surat keempat, begitu seterusnya kan. Dalam kehidupan juga begitu. Nah, itu orang tua tadi, dalam konteks orang tua, itu perlu punya punya tanggung jawab yang sama dalam konteks bagaimana anaknya bisa terus menjaga hafalannya. Yang kedua, bagaimana hafalan itu memang betul-betul memang akan menjadi pelindung dia, akan mengantarkan dia kepada proses untuk menggapai kesuksesan berikutnya. Dan ujungnya, paling ujung adalah betul-betul terjaga sampai akhir hayat, yang ini yang nanti akan membuahkan insya Allah mahkota di surga Allah Ta'ala. Insya Allah itu, barakallahu fikum, kita cukupkan ya. Masih ada lagi? Kita cukup? Sampun Ustaz. Ya insya Allah, barakallahu fikum, mohon maaf kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini sampai di sini, dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Dan juga mohon maaf jika dalam seri kajian sunatullah ada banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan catatan-catatan dan mungkin pengingat-pengingat juga bisa disampaikan. Semoga bermanfaat yang jelas, barakallahu fikum, dan semoga ini bisa kita lanjutkan dalam kebersamaan-kebersamaan berikutnya yang lebih positif, lebih produktif, dan lebih konstruktif insyaallah. Bisa dengan barokah Allah Ta'ala. Dan kita pungkasi kajian kita dengan harapan terbaik
dan doa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan membersamai kita dengan kebersamaan yang spesial-spesialnya, kebersamaan pelindungan, kebersamaan pertolongan, kebersamaan kemudahan, kebersamaan hidayah, taufik. Dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbuna wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna najatan minan nar wal 'afiyatal hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wa najatin nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syafatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.